Entah itu tidak mempunyai informasi yang canggih. Oh iya, itu betul. Ya, kenapa? Kenapa Indonesia tuh berkomunikasinya tuh amburadul? Ya karena sebenarnya Kementerian Kominfo itu tidak memiliki otoritas yang penuh untuk berkomunikasi Gitu. seperti itu. Kalau mau agak berbeda, staf ahli Menteri Kominfo sejak 2007 itu agak beda karena kok lama banget jadi staf ahli menterinya gitu. Ini orang nggak punya kerjaan nih pasti ini. Kan tidak memiliki otoritas kewenangan untuk ngurusi media, nggak ada sama sekali. Kalau membuat regulasinya iya, tapi kalau sudah namanya konten. Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Wah, selamat datang nih Profesor Henry Subiakto. Terima kasih Pak Peter. Menarik kalau kita berbicara mengenai informasi publik, informasi keterangan. Kominfo ya? 13 tahun saya sebagai staf ahli Menteri Kominfo, Pak Peter. Profesor saya tahun 2015 di Universitas Erlangga, Surabaya. Ilmu komunikasi. Tapi kalau di Kominfo saya staf ahlinya bidang hukum. Kok nggak sekalian aja bagian keuangan gitu loh. Ya karena waktu itu sebenarnya awal-awal saya staf ahli bidang media massa. Di zaman menterinya Pak Muhammad Noh. Kemudian di zaman menterinya Pak Tifatul Sembiring jadi staf ahli bidang komunikasi dan media. Di era Pak Rudiantara, kemudian karena udah 10 tahun lalu dipindah jadi staf ahli bidang hukum. Karena kebetulan saya ikut menjadi katakanlah yang mengurusi undang-undang ITE. Ketua Panja waktu revisi kemarin saya ketuanya dari pemerintah. Jadi makanya undang-undang ITE itu saya termasuk harus ikut bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang salah dipersepsi masyarakat maupun salah dipersepsi oleh penegak hukum. Kalau saya mau bicara masalah komunikasi dan media itu yang buat saya menarik. Itu 10 tahun saya jadi staf ahli bidang itu. Apa komunikasi dan media? Nah, pertama tapi kenapa namanya Kominfo? Kominfo kan komunikasi dan informatika. Artinya Kementerian Kominfo itu kementerian yang mengurusi persoalan komunikasi dan persoalan informatika. Komunikasi seperti Bapak kenal yaitu ya persoalan menerangkan kayak dulu Departemen Penerangan gitu kan. Tapi karena sekarang ini trennya adalah perkembangan teknologi, maka kementerian itu namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informatika ini teknologinya. Persoalan internet, persoalan jaringan infrastruktur telekomunikasi, persoalan sistem untuk ekonomi digital dan sebagainya itu urusannya Kementerian Kominfo. Jadi Kominfo memang lebih kepada persoalan-persoalan masa sekarang dan masa depan, yaitu yang terkait dengan dunia internet dan dunia digital, tapi juga persoalan komunikasi masa lalu yang sejak lalu sudah ada Departemen Penerangan, cuma fungsi-fungsinya sudah jauh dari Departemen Penerangan seperti dulu. Tapi sebetulnya komunikasi, kalau dibilang komunikasi dengan publik ya, atau ini ada orang biasa melihat Kominfo, komunikasi dan informatika. Ya. Kayaknya lebih banyak urusan dengan perizinan ya. Nggak ada komunikasi ya. Apa komunikasi dari Kominfo terakhir? Memang kalau kita lihat dari strukturnya saja, dirjen yang terkait dengan informatika itu ada 4. Ada 3 dirjen, 1 kepala badan. Tapi hampir sebagian besar ini ngurusin informatika. Sementara yang urusan komunikasi cuma 1, dirjen IKP saja. Hanya 1, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik tadi. Tapi di Dirjen Komunikasi Publik ini mereka juga tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan media. Misalnya kalau dulu Departemen Penerangan itu ya TVRI, RRI itu di bawah Departemen Penerangan, bagian dari Departemen Penerangan. Bahkan media-media swasta kayak media cetak itu izinnya ada di Departemen Penerangan. Sekarang tidak ada sama sekali. Tidak ada kewenangan
Dan satu pun yang ada di Kementerian Kominfo yang terkait dengan konten media, nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan gimana itu isi televisi kok bermasalah misalnya begitu, tidak mencerdaskan, itu nggak ada urusannya dengan Kementerian Kominfo. Begitu pula terkait dengan konten. Urusannya dengan siapa? Kalau penyiaran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau terkait dengan pemberitaan, konten itu adalah KPI. Kontennya di Komisi Penyiaran. Kalau pemberitaan jurnalistik ada di Dewan Pers. Dewan Pers yang sekarang ada ketuanya Pak Muhammad Nuh itu. Nah, Kominfo apa? Kominfo memang benar banyak yang membangun infrastruktur. Lebih banyak membangun infrastruktur, mengordinir dengan swasta-swasta. Yang membangun infrastruktur tidak hanya pemerintah tapi juga swasta. Operator seluler swasta itu bersama-sama begitu. Cuman yang daerah-daerah yang remote yang nggak ada potensi ekonominya baru negara, nah ini baru Kominfo. Yang di pulau-pulau terpencil, di pucuk-pucuk gunung, di daerah-daerah yang dekat-dekat hutan, yang memang kalau swasta di sana nggak laku, nggak ada yang pasarnya nggak ada. Nah tapi kan penduduk, kalau selama masih ada penduduk kan itu negara wajib untuk memberikan pelayanan. Nah itu baru Kominfo. Pelayanan apa? Pelayanan namanya USO, Universal Service Obligation, pelayanan informasi, pelayanan untuk jaringan komunikasi internet dan telekomunikasi supaya bisa berkomunikasi. Itu alat lagi, alat. Bukan. Pertanyaan saya yang pertama gini nih, Prof. Pemerintah memberikan informasi apa ya? Memberikan informasi mengenai banjir. Itu ada Departemen Informasi sendiri. Memberikan informasi mengenai ekonomi, ada Departemen Kementerian Informasi lagi. Ini ya, Indonesia banyak Kementerian Informasi sebetulnya. Tiap kementerian ada humasnya. Kan itu berarti di situ berarti ada yang bertanggung jawab pada sektor-sektor itu. Kominfo itu hanya menjadi semacam koordinator baku humas pemerintah, itu di koordinatornya ada di Dirjen IKP. Dia mengordinir. Tetapi itu ya mudah diomongkan, tapi juga it's very hard to act, ya sulit kalau untuk dikerjakan karena koordinasi kan persoalan yang paling sulit di Indonesia ini. Mungkin makanya saya tuh paling kadang-kadang problema negeri ini ada problema koordinasi. Seringkali seperti itu saya mengatakan begitu. Misalnya contohnya, kita pernah tahun 2019 itu agak kaget ketika Indonesia ini memperoleh penilaian dari UNESCO, dari PBB ya, dari UN, tapi dalam konteks UNESCO. Itu e-government kita ini ternyata di ASEAN itu tidak lebih baik dibandingkan dengan negara seperti Filipina. E-government artinya pemerintahan yang menggunakan digital. Enggak ada hubungannya dengan info itu. Tapi kan kita punya teknologi udah hebat-hebat Indonesia. Kemudian juga kita punya perguruan tinggi kayak ITB, ITS itu kan hebat-hebat. Tapi ternyata kita sama negara yang sekelas Filipina, sekelas kalau Malaysia jelaslah kalah. Kita hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja, sama Brunei kalah. Kenapa? Bukan teknologinya kalah, teknologinya kita hebat Pak. Tapi sistemnya, masing-masing kementerian dan pemerintah daerah itu sistemnya nggak nyambung sendiri-sendiri. Jadi apa sih Pak? Nggak bisa koordinasi, masing-masing merasa punya kewenangan sendiri-sendiri. Kenapa bisa gitu? Itu problem bangsa kita. Kenapa problem bangsa kita jadi problem bangsa kita ini nampaknya kalau suruh bentar nih, saya mau ambil HP saya dulu. Saya mau umumin dulu nih, Prof. Ya. Bahwa saya lagi bicara dengan Prof di Facebook saya nih. Oh. Ya kan? Jadi kalau di Facebook saya mau taruh nih bahwa saya sekarang sedang tapi saya belum dapat ini nih linknya dari teman-teman. Bentar, Prof. Jadi linknya apa ya? Tolong kirim ke saya dong linknya. Ikuti pembicaraan Obras ya. Obras. Dengan Prof. Henry Subiakto. Nanti kalau ngomong ITE pasti banyak yang suka. Karena apa? Karena itu kebutuhan masyarakat kita. Live di YouTube ya? Live di YouTube dan channel Transvision
Fashion 333. Nanti Andy yang kirim ke Bapak linknya. Coba tolong disampaikan aja. Kalau gitu dari teman-teman di situ kan coba masuk ke Facebook saya, terus dikasih linknya di Facebook, dijawab aja di ini saya, ya kan, langsung dijawab nih. Pembicaraan Obras dengan Prof Henry Subiakto live di YouTube. Dan ini mesti editing dulu nih Prof. Ya. Channel Transvision 3333. Ini saya kan pasang nih, tapi belum ada linknya. Tapi teknologi memang sebentar lagi ada yang jawabin. Ada di mana linknya? Coba dong dijawab. Udah aku jawab. Udah jawab belum? Ini aku lagi jawab. Nah, coba kita lihat Prof. Jadi teman-teman bisa ikutin nih. Ya. Nah, ini teknologi. Nanti saya juga akan nge-like juga di ini. Saya juga di Facebook juga. Harus dimasukin juga Prof. Ikuti pembicaraan. Ikuti pembicaraan ya. Pembicaraan Obras dengan Prof Henry Subiakto. Waduh. Udah aku jawab, Pak. Nah, ini Komen. udah dijawab nih katanya. Ini posted, komennya belum keluar. Ini langsung buka, ini dari Ria Yuliana, ini kolega saya nih Pak, di channel Obras ini udah ada nih. Kalau nggak sulit lagi kita kan. Nah, jadi saya copy dulu nih linknya, saya ini hebat Pak Peter ini sangat mengikuti perkembangan teknologi beliau. Sebetulnya enggak juga Pak. Padahal lebih senior dari saya jauh. Janganlah kita mulai bawa-bawa umur. Sudah enggak penting. Jadi gini Prof, sekarang tadi kita pas berbicara, kita amburadul ya. Kita kan berbicara di sini bukan menjelekkan. Kita mencari apa kekurangan kita. Kekurangan kita tidak adanya koordinasi. Bangsa kita tidak ada koordinasi. Kalau Gus Dur itu mengatakan perbedaan ada, Gus Dur ada. Saya ambil ini dari Gus Dur nih, Prof. Saya kalau boleh saya quote nih sebentar Gus Dur ya, almarhum. Sebentar kita teruskan dulu Gus Dur. Gus Dur itu pernah mengatakan, Gus Dur mengatakan ini Prof. Apa katanya? Nih Gus Dur mengatakan, di dunia ada 4 macam sifat bangsa. Bangsa Nigeria dan Angola adalah sedikit bicara, sedikit kerja. Kalau orang Jepang dan orang Korea Selatan sedikit bicara, banyak kerja. Amerika dan Cina banyak bicara, banyak kerja. Kalau banyak bicara sedikit kerja, Pakistan dan India. Nah, terus ditanya, ada yang tanya, Gus Dur, Indonesia. Kalau Indonesia masuk di mana? Wah, kalau Indonesia nggak masuk di 4 kategori. Terus ditanya kenapa? Karena di Indonesia yang dibicarakan beda dengan yang dikerjakan. Kelewatan ya. Jadi sendiri-sendiri tapi sendiri-sendiri gitu. Jadi apa yang dibicarakan orang lain, tapi ini kan guyon. Ini kan perlu diperbaiki ke depan. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau kita ngomong begini merupakan kritik, langsung kita dibilang wah ini orang anti pemerintah. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Kan ini kan kita juga yang kita kritik misalnya sistemnya, bukan hanya pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, kalau sistem ini tidak berubah juga boleh dikatakan tidak hilang persoalan-persoalan tadi. Misalnya contoh ini tadi, saya bilang koordinasi lemah, terutama koordinasi dengan daerah. Karena daerah itu, kalau kita ada istilahnya bahwa Indonesia ini a single state with multi government, satu negara dengan banyak pemerintah. Presidennya satu, tentu lah. Tapi gubernurnya, wali kotanya belum tentu satu jalur dengan presidennya. Federal ya? Karena apa? Kadang-kadang mereka lebih loyal pada partainya, yang partainya belum tentu juga partainya presiden, kan atau yang mendukung negara presiden. Federal kita mirip-mirip negara-negara federal, kan begitu. Ada kemiripan dalam konteks tertentu.
Katakanlah ada nggak partai-partai yang oposisi punya gubernur? Punya, ada. Ada nggak partai oposisi punya wali kota dan bupati? Punya. Nah kalau begitu wali kota dan bupati ini ikut partainya atau ikut presiden atau ikut partai yang berkuasa? Itu sangat tergantung kondisinya. Demokrasi. Itulah demokrasi. Boleh lah ya. Itu Kita yang balik dulu kepada itu tadi. Okay. Ngomongnya sendiri-sendiri, tidak koordinasi. Iya. Perlu diperbaiki? Tentu saja. Bisa? Ini harus ya ada banyak macam, bisa, asal sistemnya juga harus diperbaiki. Artinya betul-betul ada yang namanya pemimpin leader itu ya satu, semuanya harus di bawah presiden. Sehingga siapapun gubernur, siapapun wali kota, dia ya harus satu dengan satu kebijakan nasional. Jangan seperti sekarang, justru kalau berbeda dengan kebijakan nasional itu lalu menjadi seakan-akan menjadi hero, ada yang begitu kan, atau seakan-akan menjadi lebih menarik untuk dieksplor sama wartawan, sama media. Akhirnya lalu media sama wartawan sendiri juga kadang-kadang membuat mereka seakan-akan berbeda-beda. Ini kan, nah saya bilang tugas siapa? Kalau tugas ini, kalau sistem membangun sistem kan tentu saja para regulator ya, para lawmaker, pembuat undang-undang, atau kalau perlu ya bangsa kita gampang diadu domba oleh pers. Bangsa kita bukan mudah diadu domba, tapi sensitif terhadap isu-isu tertentu, sangat sensitif, Pak Peter. Misalnya, coba kita lihat ketika ada isu tentang penegakan hukum, kemudian ada isu tentang Novel Baswedan, satu orang mengkritik, walaupun itu kritikannya itu hal yang biasa, udah ribut. Ada masalah di Gajah Mada, satu orang ingin atau satu kelompok ingin melakukan suatu diskusi, ribut. Begitu sensitifnya kalau membahas mengenai isu-isu tertentu, apakah itu isu PKI, isu tentang katakanlah juga tentang presiden, banyak sekali isu-isu yang karena tadi pembelahan politik, sensitivitas masyarakat yang kayaknya tidak selesai sejak tahun 2014, 2019 sampai sekarang. Dan juga masyarakat itu kalau di media sosial mereka kalau berbeda pendapat lalu sebenarnya kalau mereka berbeda pendapat itu kadang-kala juga muncul ekspresi-ekspresi yang terlalu over, kadang-kadang seperti itu. Malah kalau saya mengatakan negeri kita ini sebenarnya sangat demokratis. Sangat memang. Sangat demokratis. Enggak ada yang bilang enggak demokratis, sangat demokratis. Ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan, yang bilang enggak demokratis. Iya, di berita-berita beberapa hari yang lalu mengatakan Indonesia sudah mulai seperti masuk ke new authoritarian, ada yang begitu. Saya juga malah heran. Nah, ketika Anda mengatakan Indonesia itu new authoritarian dan Anda aman-aman saja dan beritanya juga tersebar, itu berarti sudah menyangkal dari pernyataan Anda sendiri. Gitu, bahwa kan? Dia bilang itu. Itu kan kenyataan bahwa kita ini sekarang orang itu belum pernah ke Singapura kali. Ya, belum pernah ke Singapura, belum pernah ke Myanmar atau ke Cina. Singapura kita nangis aja ditangkap. Ya. Singapura itu otoritarian nggak? Sangat dalam konteks memang mereka demokrasi itu menurut orang Singapura, menurut Lee Kuan Yew ya pernah mengatakan terlalu mewah bagi orang Singapura. Demokrasi is a luxury. Ya, very luxury. Mereka akhirnya mereka justru kalau orang Indonesia mau bikin sumur juga bebas. Di Singapura kan nggak boleh bikin sumur. Punya rumah nggak boleh bikin sumur. Semuanya harus mengikuti aturan negara. Kenapa nggak boleh bikin sumur? Karena itu di bawah koordinasi negara. Karena salah. Tanahnya kan salah kok. Itu kalau dia bikin sumur, itu Singapura tenggelam. Ya, artinya kan karena tenggelam lalu dibuat aturan nggak boleh orang bikin sumur. Makanya Indonesia boleh agar supaya kita ada banjir. Kalau nggak ada banjir, ya kan? Kalau di Indonesia kan semua bikin sumur, arti semua bikin sumur. Ya, tadi hanya salah satu contoh kan. Itu contoh yang baik menurut saya. Jadi meskipun itu tidak, itu sebetulnya hubungannya dengan demokrasi atau tidak? Ya, itu artinya apa? Bahwa kebebasan di negeri kita itu jauh lebih banyak, termasuk memanfaatkan tanah aja bisa dilakukan sebagaimana kita ingin. Mau ingin bikin sumur ya silahkan dan sebagainya. Kebablasan?
Menurut saya sih kalau kebablasan itu ukurannya harus yang harus jelas ya. Menurut saya belum kebablasan. Cuma memang seringkali menyebabkan kontraproduktif, gitu ya. Kontraproduktif karena apa? Akhirnya kita ribut pada hal-hal yang tidak efisien, tidak efektif. Terlalu banyak persoalan yang kita ributkan sehingga negeri ini kurang produktif, kurang fokus untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak kebablasan. Menurut saya kita boleh juga happy juga bahwa ternyata walaupun kalau kebablasannya kayak gimana? Kalau kebablasan itu benar-benar akan bisa menghancurkan kita sendiri. Gitu. Contohnya misalnya ini yang kebablasan itu demokrasi dipakai untuk memperbolehkan orang mengajak orang lain untuk memerdekakan diri atas nama kebebasan, lalu bebas untuk memerdekakan diri. Atau ingin mengganti ideologi negara. Ada tuh di Jawa Barat itu ada. Nah, tapi kan masih kena undang-undang kan, akhirnya bisa di Jawa Tengah itu. ada. Makanya, tapi kalau itu masih dalam pemikiran. Jadi belum bebas, belum kebablasan itu. Kalau selama dia masih ada undang-undang yang membatasi kebebasan itu, kan kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 28J kan jelas bahwa kebebasan atau hak asasi manusia itu dibatasi dengan perundang-undangan. Artinya memang boleh, termasuk undang-undang kalau misalnya di dunia media sosial ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu bagian dari demokrasi, mekanisme demokrasi. Jadi kalau ada yang mengatakan undang-undang ITE itu menghambat demokrasi, itu juga dia tidak tahu sejarahnya. Karena undang-undang ITE itu bareng, Pak Peter, bareng dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Sama-sama tahun 2008 munculnya. Sama-sama yang digodok oleh Komisi 1 kalau DPR-nya waktu itu, orangnya juga sama, dan kementerian yang jadi partnernya Kominfo. Sama juga, menterinya sama, presidennya sama. Dan itu satu nafas. Keterbukaan informasi publik itu untuk demokrasi. ITE itu sebenarnya juga. Jadi kita belum demokrasi total ya? Sudah. Kalau itu sudah, Pak. Saya lihat benar meme-meme mengenai Donald Trump. Ya. Itu demokrasi bukan? Ya itu demokrasi ala Amerika. Nah, betul. Demokrasi ada macam-macam ya? Demokrasi ya. Macam ada demokrasi ala Amerika, itu sebenarnya demokrasi ala Indonesia. Iya sama-sama demokrasi, tapi kan tentu saja beda. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Jadi demokrasi itu demokrasi Indonesia. Misalnya begini. Jadi demokrasi itu bukan satu nama yang sudah dipakai di mana-mana ya, tergantung negaranya. Dia dipakai di mana-mana, tetapi di pelaksanaannya itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Sebagai contoh begini, kalau di Amerika atas nama kebebasan berpendapat, Bapak boleh menjelek-jelekan agama orang atau blasphemy itu bukan pidana. Jadi kalau saya tidak percaya agamanya Pak Peter atau Pak Peter nggak percaya agama saya, kemudian menganggap bahwa agama Anda keliru, agama Anda itu sebenarnya blasphemy itu kata apa ya? Dari mana tuh? Bahasa Inggris bukan? Bahasa Inggris. Blasphemy yang kemudian dianggap penodaan agama tadi. Di Amerika nggak ada penodaan agama, nggak mengatakan bahwa atau katakanlah nggak setuju, nggak percaya dengan ajaran satu agama tertentu, bahkan pemuka agamanya atau nabinya itu kemudian dibuatkan karikatur, itu bagian dari kebebasan berekspresi, gitu kan? Tapi kalau di negeri kita kan tidak, karena kita ada aturan perundang-undangan yang berbeda, itu dianggap sebagai menista atau menodai agama. Di situ tidak boleh menoda agama, tapi kalau di sini tidak boleh, situ boleh. Di situ nggak boleh bikin sumur air, sini boleh. Beda, demokrasinya beda-beda ya. Ya. Kalau di Amerika masuk jalan terlarang, ditangkap polisi, didenda. Sini masuk terlarang, nggak apa-apa. Demokrasi kita lain lah. Iya ya. Demokrasi macam-macam ya, Prof. Lebih fleksibel di Indonesia. Fleksibel ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Tapi kalau udah agama nggak boleh. Kalau agama nggak boleh. Ada makanya saya dibilang ada isu-isu tertentu tidak bisa diperdebatkan ketika ada pendapat yang berbeda. Kenapa tidak boleh diperdebatkan? Masyarakat kita sensitif terhadap persoalan agama, terhadap persoalan-persoalan masa lalu yang menyangkut keyakinan juga. Bahkan sejarah itu kadang-kadang dianggap sebagai kebenaran.
Kalau kita ngomong sejarah tahun 65 itu ya sudah. Kenapa itu di Amerika nggak sensitif, di sini sensitif? Itu terkait dengan karakteristik sosialnya masing-masing dan histori masing-masing. Ya. Kalau di Amerika yang sensitif mungkin persoalan Holocaust ya. Misalnya kalau mengenai Yahudi itu agak sensitif juga. Jadi ngeritik Yahudi itu dianggap antisemitisme, anti Yahudi itu. Jadi ada juga yang sensitif. Jadi demokrasi dan informasi itu sangat berkaitan ya. Sangat berkaitan. Karena sebenarnya orang atau negara dikatakan demokrasi kalau orang diberi kebebasan untuk memperoleh informasi dan juga menyampaikan informasi, komunikasi. Itu salah satu aktivitas yang sangat dihormati atau dihargai dalam dunia demokrasi. Kalau kita boleh menyampaikan gagasan atau informasi, boleh berkomunikasi, itu indikator negaranya demokrasi. Dan Indonesia seperti itu, karena dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar maupun undang-undang kita, orang diberi kebebasan untuk, bahkan itu hak untuk berkomunikasi. Itu pasal 28 ayat 28F itu, kebebasan berkomunikasi. Lalu diturunkan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, ada undang-undang pers dan sebagainya. Itu kan bagian dari kebebasan orang untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi ini kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Sangat tidak kalah. Bahkan boleh dikatakan apa sih yang dilarang kalau di media sosial kan sedikit sekali. Orang bisa saling memaki, bisa membuat akun-akun yang bukan miliknya sendiri atau bukan pribadinya, tapi hanya akun-akun bot untuk memperkuat opini-opininya, bahkan bermain di situ, bersandiwara di situ. Ini hanya di negara-negara yang liberal atau boleh dikatakan seperti itu, dan itulah Indonesia termasuk di sana. Bagus itu. Semuanya pasti ada bagus dan tidaknya, Pak Peter. Di sisi lain, bagusnya adalah membuat masyarakat menjadi lebih dewasa menghadapi berbagai perbedaan. Karena kalau orang tidak pernah dihadapkan pada berbagai macam perbedaan, juga orang menjadi tidak wise, tidak bijaksana. Tapi ketika terbiasa debat, terbiasa berbeda, lama-lama kan orang menjadi lebih bijak, lebih hati-hati. Oh, ternyata saya sama Pak Peter ini beda, tapi saya menghormati Pak Peter, kan gitu kan. Jadi lebih hati-hati, lebih bijak, lebih cerdas, dan membuat orang menjadi lebih dewasa. Nah, di Indonesia saya rasa sudah semakin lama semakin dewasa dalam berdemokrasi, dalam berkomunikasi juga. Itu yang menjadi sisi baiknya. Contoh daripada kedewasaan berdemokrasi. Kedewasaan berdemokrasi walaupun ribut seperti apa, walaupun seakan-akan ada yang mengatakan kita bahkan kadang-kadang takbir dan sebagainya. Toh nyatanya aman-aman saja. Aman-aman saja. Hanya ributnya itu di media sosial saja. Hanya di media sosial. Jadi ketika berbeda pendapat sangat keras, tapi di masyarakat ini aman-aman. Tesis ini bisa dipertahankan ya? Minimal Indonesia masih aman sekarang. Ya, bisa dipertahankan. Tesis ini nggak bisa ditawar kan? Ya, ini bisa boleh dikatakan diverifikasi dengan data-data di lapangan. Ternyata kenyataannya kita aman-aman saja. Walaupun begitu kerasnya di media sosial, ada kalau analisis menggunakan ini 412 itu ya. Kemudian di Twitter itu benar-benar ada pembelahan. Ada kelompok-kelompok yang boleh dikatakan echo chambers ikut kelompok 212, echo chambers ikut kelompok, kalau dulu ada istilah kampret sama cebong misalnya, sekarang pengadu dombaan. Itu kan luar biasa dan demokrasi, itu berkelahi terus. Tapi itu demokrasi. Ternyata lama-lama jadi lucu-lucuan. Yeah. Lama-lama jadi lucu-lucuan. Anggap aja itu lucu-lucuan. Tinggal gimana kita jeda sebentar, karena ini menurut hemat saya satu statement yang luar biasa, Prof. Saya coba memancing Prof tuh terus, tapi ini yang hasilnya apa yang Prof katakan barusan. Pada akhirnya menjadi lucu-lucuan satu dengan yang lain. Kita jeda sebentar, kita minum kopi dulu.
tolong dibuatkan satu filler apa, nggak terserah. Oke, kita jeda bentar. Mengenai peranan Kominfo, ya, Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kita juga akan berbicara mengenai Undang-Undang ITE. Ya. Kita akan berbicara mengenai, kemungkinan juga bicara mengenai komunikasi masa depan. Kita akan tunggu sampai beliau kembali. Dan kita berbicara di sini bukan untuk melakukan penyudutan ya, atau cornering, tapi kita justru mendengar dari seorang ahli komunikasi, seorang profesor ahli komunikasi mengenai apa sebetulnya komunikasi itu dan bagaimana komunikasi di satu negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, kita boleh dengar tadi apa yang beliau katakan, bahwa sebetulnya demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang luar biasa, dan kita boleh berterima kasih bahwa sebetulnya hak kita untuk berbicara di sini terbuka. Kita bisa melakukan atau menyatakan apa saja. Kita boleh bahkan mencela orang lain semau kita. Kita bisa bersembunyi di bawah satu alias, di bawah satu nama orang lain tanpa kita dihukum. Kita juga mempunyai demokrasi yang berbeda dari demokrasi yang ada di Amerika. Demokrasi yang berbeda dengan apa yang ada di Singapura. Demokrasi yang berbeda dengan apa yang ada di negara-negara Eropa. Tapi mungkin menurut hemat saya demokrasi itu juga, atau tindakan-tindakan demokrasi itu juga tentunya tergantung daripada satu, pendidikan manusianya, kesejahteraan manusianya, kesibukan daripada manusianya, dan tentunya pemikiran daripada manusia-manusia itu ke depan. Bagaimana mengadaptasi dirinya terhadap hal-hal baru yang terjadi di sebuah negara. Kita nanti akan bicara juga dengan beliau mengenai perubahan-perubahan informasi dan perubahan-perubahan. Nah, datang nih Pak Profesor Henry Subiakto, ya, baru datang, dan saya barusan ngerumpiin Prof. Ya. Barusan saya ngomong mengenai Prof, mengenai kira-kira ya demokrasi apa yang diterangkan oleh Prof. Tapi kita juga mau berbicara mengenai kelanjutan daripada demokrasi ini, atau dari sebetulnya bukan masalah demokrasi. Bagaimana informasi ini akan menjadi sesuatu perlu diatur atau tidak, ya? Karena kita melihat sekarang akan ada perubahan-perubahan teknologi yang sedemikian rupa. Ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya high definition 3D, ada yang namanya apa namanya kalau Internet of Things. Bukan Internet of Things, ada orang yang bisa apa namanya kalau dengan kamera kita bisa lihat orang muncul itu apa namanya, augmented reality dan ada augmented reality enggak, tapi saya pernah melihat tiba-tiba Stevie Wonder, Michael Jackson itu muncul. Apa namanya, ada istilahnya, saya suka lupa istilah itu, tapi orangnya ada di mana, tiba-tiba dia bisa muncul di sini. Apa ya? Bukan virtual. Namanya adalah iya, saya tahu, saya lupa saya juga. Itu malah alatnya kan nggak pakai kamera itu. Kamera. Hologram. Di masa depan kita akan melihat adanya hologram. Ya, di masa depan kita ngobrol begini, saya bisa ngomong. Orangnya mungkin ada di Amerika, tapi orangnya bisa duduk di sini seakan-akan artificial juga hologram. Jadi, Prof, tadi kita berbicara mengenai demokrasi. Negara kita sebuah negara demokrasi yang berbeda demokrasinya dengan Amerika, berbeda demokrasinya dengan Singapura, berbeda demokrasinya dengan negara Eropa. Tapi demokrasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, kesejahteraan orang, kesibukan orang, maupun pendidikan daripada seseorang. Kalau menurut Prof di Indonesia, demokrasi kita masih banyak dipengaruhi oleh kurang pengetahuan, kurang keterdidikan, kurang pekerjaan, atau cari panggung. Iya, kalau kita bicara mengenai pendidikan, pasti tentu saja kita secara pendidikan memang masih kalah. Dalam artian masyarakat kita tidak se-well educated orang-orang Amerika atau Eropa, pasti. Dari sisi
kesejahteraan juga begitu. Tapi apakah demokrasi harus menunggu semuanya well educated, kesejahteraan? Nggak perlu. Kan tidak maksud perlu. saya kualitas daripada demokrasi itu bagaimana? Kualitasnya memang sangat tergantung itu juga, karena tentu saja kalau masyarakatnya tidak well educated, akhirnya mereka memaknai demokrasi ini secara berbeda. Misalnya hak-hak individu untuk memilih mereka jual hanya dengan beberapa sembako misalnya begitu, kemudian mereka jual dengan beberapa uang rupiah dan sebagainya. Itu kan mencederai demokrasi. Kualitas demokrasi menjadi seakan-akan betul-betul dihargai hanya dari materi. Siapa yang memberi materi, dialah yang dapat. Walaupun di negara-negara demokrasi yang maju, siapa yang memberi materi, dia yang dapat kekuasaan. Seakan-akan seperti itu, muncul seperti itu yang terjadi di beberapa daerah. Contoh. Kalau misalnya ingin jadi bupati harus punya sekian M, karena misalnya begitu ya. Itu bagus itu. Demokrasi tentu bagus. saja tidak. Karena berarti apa? Karena berarti bahwa yang bisa menjadi pemimpin hanyalah orang yang memiliki kemampuan finansial, materi. Bukan orang yang memiliki kemampuan secara individual dari karakteristik kepemimpinannya, tapi lebih kepada background ekonominya, kekuatan ekonominya. Dan itu yang sering terjadi. Makanya lalu kenapa banyak pengusaha yang, mohon maaf sama pengusaha yang jadi pemimpin daerah, misalnya begitu. Banyak, kemarin beberapa waktu yang lalu itu banyak pengusaha-pengusaha yang mampu jadi pemimpin daerah. Kenapa? Karena yang mampu beli perahu, beli partai politik yang mendukung, itu juga ada dananya, misalnya begitu. Itu kan berarti kan ada semacam seleksi hanya karena persoalan ekonomi. Belum lagi nanti kemudian dukungan dari publik itu bukan karena kemampuan leadershipnya, kemampuan inovasinya mensejahterakan rakyat, tapi hanya karena mampu membeli suara masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu kan kualitas demokrasi tentu saja berkurang, sangat buruk. Nah, itu yang kenapa tadi dikatakan Pak Peter bahwa baik atau buruk itu? Tentu saja buruk kalau seperti itu. Tentu saja buruk. Membeli suara. Kalau ada membeli suara itu tentu saja buruk. Tapi ini proses. Tapi yang begitu besar juga beli suara juga. Iya, memang sampai mesti dihitung kembali dan sebagainya. Politik ya. Ya, tapi mencari kekuasaan itu. Makanya lu ada istilah istilah bahwa penguasa itu sebenarnya adalah di belakangnya ada kapitalis, ada oligarki. Itu kan kekuatan-kekuatan ekonomi sebenarnya yang kemudian membuat orang itu menjadi lebih dekat dukungannya, itu karena ada kekuatan-kekuatan ekonomi. Tapi tentu saja kan kalau seperti itu tadi seleksinya lalu seleksi yang dikarenakan kemampuan ekonomi orang atau kedekatannya dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Itu yang tentu saja mengurangi kualitas demokrasi. Nah, tapi saya percaya bahwa ini proses toh di Indonesia tetap akan tetap semakin baik. Awal-awalnya memang iyalah masyarakat, tapi lama-lama kan juga masyarakat juga tidak mau bertaruh kalau hanya milih pemimpin hanya karena kedekatan dengan uang, enggak. Misalnya kayak Pilpres kemarin kan juga tidak seperti itu. Masih banyak orang yang memiliki idealisme bahwa saya memberikan suara pada seseorang, si A atau si B, karena dia percaya pada orang yang dia pilih. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah demokrasi. Jadi ada proses, dan itu sisi kemarin pemilihan umum kita nggak ada yang keluar uang ya. Nggak ada yang beli suara lah pokoknya. Aman semua. Idealnya begitu. Ya, idealnya. Kemarin ada. Secara terbuka tidak kan, pasti kan. Ada nggak? Secara terbuka tidak. Tapi kalau dalam konteks pilkada ya, saya bilang. Prof suka. Bukan saya pernah juga. Saya pernah tahun 2006 itu menjadi salah satu calon di pilkada. Jadi saya juga tahu bagaimana dimintain uang itu kan tahu. Jadi dimintain, Pak. Saya kan belajar. Saya ini belajar dari buku. Tapi hebatnya di Indonesia diminta dari semua. Dari si ini diminta, si ini diminta. Belum tentu dia ikut pemilu. Belum tentu, iya. Kadang-kadang juga asosiasi pedagang ini mau mendukung, minta. Tapi ini demokrasi. Itu demokrasi. Boleh lah pakai uang gitu. Pokoknya uang boleh lah. Nggak jadi iya, masalah. tapi akhirnya kalau semuanya diukur dengan uang, sekali lagi
itu menjadikan hanya orang-orang yang punya uang yang memiliki akses lebih besar untuk menjadi pemimpin. Padahal pemimpin itu tidak selalu, atau orang yang memiliki kualitas menjadi pemimpin tidak selalu memiliki kemampuan finansial. Kalau di daerah saya, Prof, nih mohon maaf nih, di dekat rumah-rumah saya, orang nggak ada yang dapat uang nih dari Prabowo atau Sandiaga Uno maupun dari Pak Jokowi dan satu, nggak ada yang dapat uang, tapi milihnya gencar loh. Kalau untuk ini Pilpres memang saya percaya itu tidak seperti itu. Artinya betul-betul Pilpres itu banyak yang karena punya semangat. Ada yang semangatnya itu adalah semangat ini demi NKRI, ini demi Indonesia. Ada macam-macam, itu semangat yang seperti itu. Karena apa? Karena kontestasinya jadi itu kan itu semua isu aja ya. Ya kalau untuk Pilpres saya percaya isu. bahwa tidak kemenangan ataupun terjadi proses ini tidak semuanya ditentukan karena uang, tapi karena Enggak, yang ingin saya sampaikan bahwa uang enggak berlaku di daerah saya. Kebetulan karena kita berada di satu kawasan yang orang tuh tidak, karena orang memilih dengan hati nurani. Wah, saya mau pilih si A, saya mau pilih si B. Kenapa saya pilih si A? Karena saya percaya itu di daerah saya, karena nggak perlu uang kita. Ya karena mungkin masyarakat di daerah tadi, Pak Peter tadi adalah secara ekonomi dia juga tidak terlalu butuh. Tapi kalau di daerah yang lagi butuh, ya. lagi butuh, kemudian tidak terlalu memikirkan mengenai efek dari bahwa kalau dia mendukung hanya gara-gara sembako, itu tidak ada hubungannya dengan karena terlalu jauh gitu. Ya, itu ya juga bisa terjadi. Di daerah pedesaan-pedesaan di Jawa juga masih ada seperti itu, masih ada. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi proses. Jadi tadi yang saya katakan sebetulnya demokrasi itu tergantung dari pendidikan dan kesejahteraan daripada manusianya. Manusianya. Ini ada proses ya, Bro. Ini proses. Ya pada saat orang masih kekurangan, ya kalau ada yang bawa 50.000, 100.000, kalau kurang, ya terima dulu lah. Terima. Ya. Kan nggak salah juga itu, karena ada kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi. Walaupun kemudian diajari bahwa terima duitnya tidak perlu harus mendukung orangnya kan gitu. Itu diajari untuk cerdas gitu kan. Ya. Tapi kan terima aja duitnya. Jadi semoga di masa yang akan datang itu yang namanya calon-calon itu lebih baik tahu, belum tentu saya dipilih kalau kasih duit. Ya. Tapi ada kemungkinan 30% terpilih lah, kemungkinan. Ya, makanya lalu begini Pak Peter, karena resikonya besar, bermain money politik itu resikonya besar. Mengumpulkan duitnya saja bisa kena KPK, kalau duitnya ngumpulkannya dengan cara yang salah. Jadi bukan orang kaya tapi dia menggunakan jabatannya untuk cari duit misalnya begitu, itu kena KPK. Itu banyak gitu yang baru ngumpulin udah kena KPK. Pada waktu dia membagi juga bisa kena Panwas, resikonya tinggi. Lalu yang terjadi adalah, tapi dia dapat dari supporter. Ada yang supporter tadi ya. Supporternya yang kasih. Kenapa? Dia investasi. Kalau terpilih, nanti ada bayarannya. Tapi nanti ketika terpilih itu juga bisa kena KPK juga supporternya kalau dia ternyata bermain proyek dan sebagainya. Artinya prosesnya akan menuju semakin baik. Itu. Ya. Cuma yang saya justru prihatin atau mengkhawatirkan kalau kemudian ketika money politik itu berisiko, orang lalu bermainnya itu adalah dengan cara yang lain tapi sama-sama buruk, yaitu adalah menggunakan isu-isu hoax, isu-isu agama, SARA dan sebagainya. Itu yang kalau tidak ada penegakan hukum yang hampir sama dengan itu harus ditangani dengan itu harus ditangani. Harus. Ya, tidak bisa tidak. Karena itu sebenarnya sama dengan money politics. Cuman dengan cara lebih kejam karena itu efeknya adalah memecah belah bangsa, munculnya kebencian antar kelompok, komponen-komponen bangsa. Sebetulnya ini kita orang udah pada tahu ya. Sebetulnya cuma caranya Prof menerangkan aja enak. Cuman begini Pak, saya melihat begini, selama yang namanya kontestasi demokrasi itu dinilai atau dianggap sebagai perang, karena ada yang menganggap itu perang. Untuk memenangkan itu perang, itu pertempuran ideologi, bahkan pertempuran agama dan sebagainya. Kalau itu masih dianggap sebagai perang, maka dalam perang itu kan dihalalkan untuk menipu. Perang itu membunuh aja halal, apalagi hanya menipu musuh lagi.
Itu halal. Nah, kalau seperti itu, perspektifnya adalah melihat bahwa komunikasi di era demokrasi itu bagian dari perang, lalu nah ini jadi masalah karena memunculkan tadi memperbolehkan manipulasi fakta, memperbolehkan hoax, memperbolehkan menggunakan perbedaan-perbedaan yang memunculkan kebencian. Nah, ini yang nanti kita akan harvestnya itu, panennya itu adalah konflik-konflik horizontal yang itu yang sangat berbahaya. Kita nanti akan berbicara masalah hukum atau undang-undang ITE, ya. Kita akan bicara karena sangat penting. Tapi sebelum kita ke sana, Prof, saya ingin tanya mengenai Kominfo. Iya. Kemen atau Kominfo. Kementerian Kominfo. Yang adalah institusi atau entitas atau lembaga atau kementerian yang sebetulnya memberikan izin. Satu, izin untuk televisi, ya. Memberikan izin, bisa mencabut izin nggak? Sebenarnya bentar. Itu satu, memberikan izin. Nomor dua, juga mempersiapkan masyarakat dan dunia kita secara dunia atau masyarakat dalam menghadapi teknologi-teknologi yang akan datang. ya. Ketiga, juga menjadi, kalau kita ngomong corong tuh negatif, menjadi juru bicara pemerintah. Tapi saya melihat, kenapa saya mau mulai dari juru bicara pemerintah? Kebetulan saya kan ada hubungan dengan Prof. Henry juga mengenai COVID ini, ya. Pemerintah tiba-tiba atau Kominfo tiba-tiba turun tangan karena merasakan ini harus dikoordinasikan. Info mengenai COVID ini udah anta beranta, kemana-mana larinya. Akhirnya diadakan satu komite atau satu kumpulan orang-orang, tim kecil ya, untuk menyampaikan apa sebetulnya COVID ini dibutuhkan. Apakah itu tidak sesuatu, atau itu menurut saya satu tindakan yang baik ya, diambil untuk memberikan keterangan, terkoordinasikan mengenai COVID ini. Apa hasilnya daripada tim ini selama pemantauan ini, Prof? Kalau saya melihat ya, memang di akhir-akhir ini masyarakat juga sudah mulai lebih paham persoalan COVID. Apakah COVID-nya, bahaya COVID sampai ke new normal, sampai ke kita ini new normal, boleh dikatakan begitu. Kita lihat kan dulu yang namanya orang tidak pakai masker itu kan mayoritas, sekarang sudah sebagian besar pakai masker. Artinya banyak perkembangan lah. Dan juga pemberitaan sendiri kalau dilihat dari pantauan pemberitaannya juga semakin ini netral, semakin positif, favorable lah untuk COVID. Ini bukan politik nih, COVID, karena COVID ini kan menyangkut tentang nasib negara kita menghadapi sebuah badai pandemi yang juga melanda. Bukan politik. Ini bukan politik. Dipolitisir. Tapi ada yang mempolitisir karena siapa yang berhasil seakan-akan mendapatkan keuntungan politik kan gitu. Kalau pemerintah Indonesia berhasil dalam konteks menghadapi COVID juga akan mendapatkan image yang bagus di tingkat internasional maupun nasional. So far saya mengatakan sudah mendekati ke sana. Artinya kita kan tidak menjadi negara yang seburuk Amerika dengan. Prof, kenapa kita suka saya kalau baca berita-berita di luar negeri atau berita-berita dari luar negeri selalu mengatakan Indonesia udah yang paling parah. Kenapa mereka bikin begitu? Dan apa tindakan kita untuk itu? Saya lihat Singapura kalau udah nyerang Indonesia mengenai COVID, Masya Allah. Sementara kita yang kena secara persentase masih sangat kecil. Bukannya saya mengharapkan lebih besar. Nah, kita bandingkan dengan Italia, kita bandingkan dengan Amerika, kita bandingkan dengan negara Jerman, kita kan relatif jauh lebih baik. Penduduk kita dengan Amerika katakanlah selisih nggak sampai 100 juta, tapi mereka yang meninggal kan udah 110, hampir 115 ribu. Kita menurut data ya, kita 2.500. Kemarin itu 2.500. Udah naik ya? Ya, 2.500. Relatif 2.500 dari 265 juta ya gitu kan. Amerika 350 juta.
Nah, kita kalau dihitung per jutanya, per 1 juta penduduk itu berapa yang meninggal, itu kira-kira kita sekitar 6 sampai 7 orang, katakanlah begitu. Masih relatif masih kecil dibandingkan kalau perbandingan itu 1 juta di Singapura maupun juga di negara-negara seperti Amerika. Di Amerika bisa lebih tinggi lagi karena jumlah yang meninggal. Bukan, kita sebetulnya gampang. Kalau kita melihat 260 juta penduduk kita, 2.600 yang meninggal. Jadi per setiap juta, ya, itu kita cuma 26 orang. Memang. Makanya kalau di ranking di WHO itu ranking kita nomor 30. Per 10 juta 26 orang. Per Ya, 10 juta. Jadi per 1 juta cuma 2,6 orang. Ya, memang seperti itu. Iya kan? Kan sebetulnya relatif sedikit. Pernah kita ya relatif sedikit. Amerika per 1 juta orang 30 orang. Makanya kita kalau jadi 8 kali 9 kali lebih banyak. Kalau rankingnya itu kita kira-kira sekitar nomor 32. Terus tugas Kominfo terhadap yang namanya Bloomberg, terhadap CNBC, terhadap itu berita-berita kantor-kantor berita asing itu apa? Memang sebaiknya atau idealnya memang memberikan kontestasi komunikasi yang berbeda. Artinya kita kalau suara di luar negeri ataupun di dalam negeri itu memberikan pemberitaan informasi yang ya untuk menyeimbangkan mereka. Tugas siapa? Ini tugas Kominfo sebenarnya. Kenapa nggak dilakukan? Kominfo punya kendala ya, baik dari kendala apalagi sekarang Pak. Sekarang saya harus ngomong nih. Masa Covid ini boleh dikatakan APBN-nya Kominfo itu habis. Habis. Karena dipotong hampir 60% lebih itu untuk dialokasikan untuk kegiatan kesehatan COVID, untuk termasuk bantuan sosial dan sebagainya. Itu sampai sekarang ini. Bahkan tim yang saya juga di situ itu belum ada anggaran turun sama sekali sampai sekarang. Sehingga ini yang terjadi. Pantesan tadi naik Grab. jadi Prof, saya sebetulnya mau nanya itu. Apakah kita contoh di Singapura orang Korea, orang Jepang udah boleh masuk. Orang Indonesia nggak boleh masuk loh ke Singapura. Padahal Singapura lebih parah dari kita kalau per kapita yang kena. Itulah realitas sekarang tuh, realitas itu kan persepsi. Jadi persepsi mereka tentang realitas orang Indonesia dianggap kita lebih bermasalah atau berisiko dibandingkan orang-orang di luar negara Indonesia. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah, kalau udah ngomong persepsi berarti persoalan komunikasi. Itulah makanya kenapa obrolan sore ini itu penting supaya yang memiliki otoritas di bidang anggaran itu ya ini kalau gitu komunikasi ini penting gitu loh, karena membangun persepsi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri kan gitu. Prof, ini stres ya? Stres nggak? Lah tuntutannya banyak tapi nggak ada anggarannya kan gimana gitu. Ini kenyataan. Kenapa? Gitu. Ini untuk pariwisata penting nih. Semua. Untuk pariwisata kan salah satu pos pendapatan negara yang salah satu tertinggi. Iya. Jadi sebetulnya Prof harus dapat anggaran dari Wisnu Tama. Ya, ini karena komunikasi itu ya tadi di Indonesia sekarang pasca reformasi itu kan per sektor memiliki masing-masing otoritas. Jadi kalau ngomong komunikasi pariwisata ya itu ada di Kementerian Pariwisata. Nah, tapi kan ini ada hubungannya dengan menyampaikan kepada dunia Indonesia nggak sejelek sebenarnya harusnya lo pikirin lo. Itu kadang-kadang justru ada di kementeriannya Pak Peter dulu, yaitu Kementerian Luar Negeri kan begitu kan. Seandainya ini semua persoalan komunikasi itu hanya ada di satu kementerian dan kemudian itu di-pool di satu kementerian, itu pasti powerful sekali. Karena apa? Karena dananya pasti besar kan, termasuk mau pasang iklan di media-media pun jadi besar kalau itu semua di-poolkan. Tapi kalau ketika BUMN ingin pasang iklan, dia sendiri bertemu dengan media-media. Ketika Kementerian Pariwisata ketemu dengan media-media sendiri. Ketika persoalan hutan, Kementerian Kehutanan punya komunikasi sendiri. Akhirnya malah kecil-kecil. Tapi media jadi diuntungkan. Ya, ini perlu hidup juga kita kan. Ini yang ngomong orang media kalau ini kan, ini. Contoh aja air ini nih nggak ada mereknya nih. Padahal kita mau ada mereknya nih. Kenapa nggak ada merek? Karena belum iklan. Ya,
Betul. Jadi itu tentunya banyak kendala ya, Prof ya. Ini perlu kita perbaiki juga ya untuk komunikasi di dalam maupun di luar negeri. Artinya Departemen Penerangan yang dulu dianggap bermasalah dan old fashion gitu ya, itu juga ada baiknya juga ketika semuanya dijadiin satu dengan otoritas semua persoalan komunikasi ya di Departemen Penerangan. Saya mulai mau ngomong masalah komunikasi sekarang. Ya. Perkembangan komunikasi saya mau ngomong. Ya. Prof, kita dari dulu ada 3G, kita ada 2G, kita ada MPS, kita ada GPRS, kita ada Edge, kemudian kita masuk ke 2G, kemudian masuk ke 3G, 4G. Sekarang masuk 4G, masuk LTE. Kita bakal masuk 5G atau? Itu keniscayaan bahwa teknologi terbaik itu ya pasti akan kita adopsi juga. Perkara kita apakah lebih dulu atau tidak dengan negara lain itu persoalan lain. Tapi memang 5G pasti. Karena kalau 4G, kita ini kan 4G nih. 4G itu kalau Bapak buka YouTube 4G sama LTE sama enggak? Itu ininya apa ya hampir sebenarnya kalau LTE itu atasannya 4G ya? Lebih atasnya 4G ya kan. Itu lebih mendekati 5G ya. Cuman kecepatan sebenarnya itu terkait dengan kalau LTE itu kan teknologinya ya. Sebenarnya kecepatan. Kalau kita pakai 4G, ini sekarang 4G, semua boleh dikatakan semua sistem atau sistem yang sekarang berkembang ini semuanya berbasis 4G. Yang Facebook itu pasti Facebooknya 4G, Google-nya 4G. Dimana kalau kita buka Google, buka YouTube, masih ada jedah, masih ada beberapa second yang keluar baru kemudian terbuka. Itu 4G. Tapi kalau 5G, sekali kita buka video misalnya, kecepatannya sama kerdipan mata kita lebih cepat buka videonya. Sehingga sangat tidak ada lagi delay. Sangat cepat. Dan lebih jelas, lebih murah. Nah, ketika itu semuanya menjadi lebih cepat, lebih jelas, lebih murah, otomatis orang pasti memilih teknologi yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Itulah 5G. Interupsi. Ya. Katanya 5G sekarang. Saya mesti bisik-bisik nih ngomongnya biar nggak ada yang dengar. Katanya 5G belum akan diterapkan. Kenapa? Karena investasi 4G masih terlalu banyak di sini. Belum kembali duitnya. Jadi 5G nanti kalau ini perusahaan telekomunikasi udah pada untung, baru 5G maju. Betul apa nggak sih? Saya tidak tahu kalau itu. Tapi yang jelas sebuah public policy itu public policy itu pasti menghitung banyak pihak. Jadi pernah begini Pak Peter, ketika Amerika itu menemukan oli sintetis, di mana oli sintetis itu bisa terurai di alam, di tanah gitu ya, tidak mencemari lingkungan dibandingkan dengan oli yang berbasis dari minyak. Semua orang tahu bahwa oli sintetis lebih bagus, misalnya begitu. Bahkan hasil limbahnya bisa dipakai untuk ban dan sebagainya. Ini lebih bagus. Tapi ada negara-negara Eropa yang mengatakan nanti dulu saya nggak pakai itu, karena kalau itu saya terapkan perusahaan-perusahaan saya mati. Karena investasinya udah terlalu besar. Jadi saya akan menerapkan, tapi nanti setelah semuanya sudah tidak merugikan. Itu namanya public policy. Kira-kira kapan? Public policy itu selalu memperhitungkan itu. Indonesia kira-kira. Kalau Indonesia, kalau untuk itu saya tidak tahu. Itu harus kira-kira lah, dihitung. Bro. Kira-kiranya 2, 3, 5, 10 tahun lagi. Bisa jadi. Tentu saja itu untuk wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan, misalnya daerah-daerah metropolis yang membutuhkan kecepatan seperti itu untuk Industrial Revolution 4.0 pakai 5G, apalagi kalau sudah menyangkut tentang kesehatan manusia, jadi dipakai untuk operasi kesehatan itu kan harus akurat dan harus tanpa delay. Operasi kesehatan jarak jauh. Jadi telemedicine, tapi tidak hanya sekedar wawancara, tidak hanya sekedar konsultasi kesehatan, tapi sudah sampai operasi, sampai tindakan itu pakai teknologi. Nah, itu pasti 5G. Nah, itu pasti akan arah sana. Tapi apakah kemudian harus secara nasional? Nah, itu persoalan tadi. Ada hitungan-hitungan, ada baik make sense, yang masuk akal. Pasti ya seperti itu. Harus dimengerti lah. Ya, jadi teknologi terbaik tidak berarti bahwa dia harus
kita ambil untuk membunuh apa yang sudah ada dan diinvestasikan. Ya, sabarlah. Sabar. Ya, sama-sama semua harus mempunyai proteksi ya. Itu proteksi bukan? Atas nama kepentingan yang lebih luas publik. Karena kalau kita tidak, itu namanya public policy. Itu namanya public policy. Kepentingan publik nih, kepentingan publik. Publik itu 265 juta, berapa? Kalau Telekom itu kan cuma 5-6 perusahaan. Yang mana lebih penting? Kan tidak bisa. Ngomong public policy sih, jadi saya jadi gitu. Public policy kan, public policy itu dalam konsep negara, jadi kepentingan negara. Jadi kalau negara akan menghitung semuanya, berkalkulasi. Ini kira-kira mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Kalau lebih memang harus menguntungkan 260 juta atau 5 perusahaan ya, lebih untung. Dua-duanya. Ini saya di sinisme, namanya cynical aja, cynical interview. Tapi enggak, ini kan sebetulnya hal-hal yang perlu diketahui bahwa ada hal-hal seperti ini yang harus diperjuangkan. Sebab kalau perusahaan-perusahaan yang 5 itu mati, semuanya nggak punya apa-apa. Iya juga, kan begitu. Dan itu kan bagian dari flag carrier-nya Indonesia dalam konteks teknologi seperti yang mereka punya. Apalagi kalau itu kalau Garuda untuk pesawat. Tapi kalau untuk telekomunikasi kan Telkomsel, Telkom ya. Undang-undang ITE, Prof. Apa yang Prof akan siapkan menghadapi revolusi teknologi yang akan datang? Ya, Prof percaya nggak dengan drone? Dengan drone teknologi, percaya ya? Ya, drone kan memang sudah ada. Bahwa itu akan menjadi keniscayaan juga, merupakan bagian daripada kehidupan kita. Iya, itu keniscayaan. Sekarang sudah ada namanya drone culture. Jadi kalau dulu tidak pernah yang namanya film itu mengambil dari atas itu kan sulit. Sekarang dengan drone itu akhirnya film juga bisa punya budaya sendiri. Mereka bisa melihat bagaimana ada angle dari atas, dari bawah. Itu juga terkait juga dengan nanti persoalan keamanan dan sebagainya. Di beberapa bidang komunikasi mempelajari itu tentang drone itu. Itu keniscayaan juga. Itu kan bagian dari teknologi. Artinya saya percaya itu tetap akan semakin banyak. Dulu drone mungkin tidak terlalu banyak. TV tidak semua TV pakai drone. Sekarang hampir semua TV anak-anak, dan itu semakin lama semakin murah untuk kamera-kamera tertentu. Sehingga kalau ada demonstrasi dulu wartawan yang harus berisiko karena dia ada di depan di front line, sekarang yang ada di front line-nya drone-nya kan gitu. Itu kan mau tidak mau sangat bagus. Teknologi itu membantu manusia untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ITE sebenarnya ITE itu diakui atau tidak walaupun sudah berumur kan dari 2008. Bahkan dibuat itu sejak tahun 2002. Mulai dibuat, disiapkan itu 2002. Pada masa pemerintahan Bu Mega waktu itu 2001-2002, tapi baru jadi di era Pak SBY 2008. Awalnya itu untuk undang-undang ITE itu untuk betul-betul mendasari, memberikan legitimasi pada transaksi elektronik. Dan teknologinya sudah ada, tapi undang-undangnya baru datang belakangan. Misalnya, dulu sebelum ada undang-undang ITE tahun 2008, sudah ada ATM. Orang kirim uang pakai ATM. Orang kirim membayar hutang transfer. Tapi kalau tidak ada undang-undang ITE, apakah bukti transfer yang kertas satu lembar itu bisa dipakai bukti di pengadilan? Nah, ITE yang memberikan itu sebagai legitimasi bahwa ini bukti di pengadilan, yang di print maupun yang digitalnya itu bisa menjadi bukti di pengadilan. Bahkan saya WA Pak Peter, Om Peter, misalnya WA saya adalah ya, saya WA Pak Peter. Bro Peter, misalnya saya WA kemudian mengancam. Ancaman saya itu menjadi bukti bahwa saya melakukan kejahatan. Dari ancaman yang WA saya atau SMS saya itu bisa menjadi bukti. Nah, itu undang-undang ITE yang memberikan basis atau legal. Hoax itu hoax juga. Dulu sebenarnya hoax itu kan bukan hal baru.
Zaman dulu ada hoax. Banyak. Sudah dari dulu sudah ada hoax. Misalnya surat kaleng. Dulu bentuknya adalah pakai kertas, disebar-sebar. Kalau nggak suka sama Pak Peter, ya di kantornya Pak Peter ada selebaran-selebaran gelap, begitu kan? Atau surat kaleng, itu hoax. Nah sekarang dalam bentuk IT, karena lewat SMS, lewat WA, lewat Instagram, macam-macam. Nah, tapi kemudian itu semua dimulai dengan Undang-Undang ITE untuk mengaturnya, supaya bahwa komunikasi itu bebas, berpendapat itu boleh, berbeda pendapat boleh, tidak setuju itu boleh, itu pendapat. Tetapi tidak berarti bahwa ketika diberi kebebasan berpendapat, lalu Bapak punya kebebasan untuk seenaknya untuk menuduh saya. Bebas berpendapat itu adalah hak, tapi menuduh itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Iya, tadi sebelum kita mulai, Prof. Henry mengatakan, Bung Peter, kita mesti ngomong loh Undang-Undang ITE, itu penting sekali. Jadi apa yang mau dipentingkan di sini sebetulnya? Banyak orang mengatakan, Utamanya. banyak orang menganggap bahwa Undang-Undang ITE itu mengekang kebebasan, mengekang perbedaan pendapat atau kritik pada pemerintah. Saya mengatakan no, tidak. Itu salah. Sebenarnya kalau Pak Peter tidak setuju. Ini mau Om Pak Bro. Om Pak Pro. Om Pak Bro. Saya mau manggil Om tapi nanti dikiranya jadi Om saya beneran. Kalau Pak Peter itu tidak setuju sama pemerintah, tidak mendukung pemerintah, itu hak Pak Peter. Haknya Pak Peter. Nggak setuju, nggak suka, bahkan merasa nggak seneng sama pemimpin. Nggak seneng sama. Ini kayaknya terlalu terlalu menggebu-gebu. Minum. Misalnya saya nggak seneng atau Pak Peter nggak seneng dengan Pak Jokowi, itu hak. Nggak seneng itu juga hak. Tapi yang tidak boleh itu adalah menuduh. Kalau hanya saya nggak suka. Menghina boleh? Menghina. Jadi pengertian menghina itu kalau dalam hukum. Jadi begini Pak Peter. Ada istilah menghina, ada menuduh memfitnah. Ada juga istilah yang lain adalah mencemarkan nama baik. Itu konsep yang besar, konsep yang besarnya namanya menghina. Jadi kalau di Undang-Undang KUHP, menghina itu satu bab 16 namanya. Di bab 16 itu pasalnya dari 310 sampai 321. Berarti ada 11 pasal. Itu semuanya tentang penghinaan. Nah, di dalam penghinaan itu ada yang namanya penghinaan ringan, ada menghina pada orang mati, ada juga pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu menghina. Fitnah itu juga menghina. Konsep besarnya menghina. Menghina dengan mencemarkan nama baik atau menghina dengan memfitnah. Nah, yang dilarang Undang-Undang ITE adalah pencemaran nama baik sama fitnah. Menghina. Itu bagian dari menghina. Tapi menghina yang dilarang hanya 2 komponen menghina atau 2 macam menghina. Jenisnya cuma mencemarkan nama baik sama memfitnah. Sementara menghina yang sifatnya body shaming, misalnya mohon maaf, misalnya saya mengatakan Pak Peter rambutnya kok jarang-jarang. Janganlah rambut kita ngomong yang lain lah. Janganlah, enggak. Kok dari dulu gak tumbuh-tumbuh misalnya begitu. Itu dulu tumbuh, sekarang hilang. Enggak mungkin bilang monyet lo. Menghina apa? Itu menghina dalam artian penghinaan ringan. Tampang lo kayak monyet. Penghinaan ringan. Tapi tidak masuk di Undang-Undang ITE. Enggak ya? Tidak masuk. Dia masuk di KUHP. Di KUHP dia bisa kena sanksi sampai maksimal 4 bulan. Hanya 4 bulan gitu ya. Kalau ITE itu minimal maksimal 4 tahun. Kalau dia penghinaan dalam artian pencemaran nama baik. Kalau hanya mengatakan jelek lo gendut lo botak lo misalnya begitu, atau lo monyet lo kayak monyet lo, itu bisa kenanya paling banter Undang-Undang Ada KUHP. lawyer kita nggak di luar? Ada lawyer kita di luar. Kalau dipanggil ini dibilang botak. Mati ini. Nah, itu paling 4 bulan.
Tapi karena dia tidak masuk undang-undang ITE, tapi dia masuk undang-undang KUHP. Kalau misalnya dipermasalahkan, itu pun juga masih bisa berdebat di pengadilan KUHP. Nah, kalau undang-undang ITE itu yang kena hanya dia yang masuk sebagai penghinaan hanya 310 dan 311. 310 itu menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal, menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal. Jadi yang dilarang undang-undang ITE itu, Pak Peter, adalah menyebarkan informasi elektronik atau mendistribusikan informasi elektronik isinya itu tuduhan pada seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal tadi. Menuduh itu berarti apa? Menunjuk seseorang melakukan perbuatan buruk. Kalau kata-katanya kalau enggak salah dia korupsi, kalau enggak salah itu tetap menuduh, walaupun dengan kalimat tanya misalnya. Itu kan sebenarnya dia ingin menuduh, cuman supaya tidak kelihatan menuduh, lalu dibuatlah kalimatnya pakai kalimat tanya. Tapi tujuannya apa? Kemudian rangkaiannya itu kita bisa lihat. Jadi di sana bukan karena kalau pakai kalimat tanya nggak kena, sementara kalau tanpa kalimat tanya kena, bukan seperti itu. Tapi akan dilihat dalam hukum itu bahwa dia sengaja atau tidak, walaupun dia bertanya tapi berkali-kali, dan sebenarnya itu akan ketahuan bahwa dia ada malicious intent. Itu hanya cara-cara dia untuk menutupi saja, mencoba untuk menyiasati aturan, tapi sebenarnya tetap kena dalam undang-undang. Kalau gitu saya mau menanya, kalau pers itu salah memberitakan, kemudian dikoreksi, monyet loh, enggak, wah you bilang saya mau enggak, tadi saya pikir you monyet, sebetulnya enggak monyet, boleh? Kalau pers, pertama pers dulu, pers tidak akan terkena undang-undang ITE. Enggak ya? Karena pers tidak menjadi bagian dari yang masuk di dalam rumpun objek undang-undang ITE. Yang pers itu objeknya undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 99. Kalau dia salah memberitakan di undang-undang pers, dikatakan bahwa ya kalau salah memberitakan harus diberi hak jawab, hak koreksi kepada yang memang pers itu dienakkan dengan undang-undang pers. Karena waktu itu yang bikin ya teman-teman pers yang bikin undang-undang pers itu. Jadi, memang ada semacam kritikan-kritikan pada undang-undang pers. Kok pers diistimewakan, sementara blogger tidak, pemilik akun tidak, apa bedanya? Gitu kan, gitu. Dulu sebelum ada undang-undang ITE, ya undang-undang pers itu dianggap sebagai leg spesialis, di mana kalau ada orang salah komunikasi ya diselesaikan dengan komunikasi. Kalau salah memberitakan diselesaikan dengan berita. Tapi the harm has been done, sering terjadi. Ya memang kerusakan sudah terjadi. The broken has been done sudah. Artinya ketika hak jawabnya diberikan, tetap saja tidak kembali kepada. Luka itu bekasnya nggak hilang-hilang. Communication is irreversible. Komunikasi itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa memang seperti itu. Persoalannya undang-undangnya memang mengatakan begitu, bahwa undang-undangnya. Yang bikin undang-undang siapa? DPR. Orang juga ya sebetulnya. Orang. Jadi bisa dirubah dong harusnya. Bisa. Tapi belum tentu mau. Itu pertama persnya belum tentu mau. Pernah ada ide-ide mau mengganti undang-undang pers supaya lebih detail, supaya lebih imbang hak-haknya. Tapi baru ide inisiatif aja udah, oh ini mau memberangus pers, oh ini mau memberangus kebebasan pers, oh ini akan mengembalikan ke persoalan-persoalan otoritarianisme lama dan sebagainya. Akhirnya ya nggak jadi. Walaupun awal-awalnya ide-ide itu tidak selalu dari pemerintah ya, tapi bisa dari kampus ya. Tapi ya selalu akhirnya pemerintah yang nggak usah lah, ini juga nggak apa-apa begitu. Nah, jadi kalau pers yang salah memberitakan, salah komunikasi, dia hanya direvisi dengan komunikasi. Tapi kalau yang melakukan itu akun, yang melakukan itu orang per orang, jadi kata-kata di undang-undang ITE-nya adalah setiap orang, jadi bukan setiap pers, setiap orang dengan sengaja. Nah itu bisa kena. Jadi kalau ITE memang yang menjadi objeknya itu adalah bukan pers, siapapun
orang pakai huruf besar, Pak. Dalam undang-undang itu orang pakai huruf besar itu pengertiannya bisa individu, bisa organisasi. Kalau di atas nama organisasi, organisasinya yang kena. Perusahaan juga bisa kena karena O pakai huruf besar. Cuma tidak berlaku untuk pers. Itu undang-undang ITE. Kenapa? Karena pers sudah diberlakukan undang-undang yang lebih spesifik atau spesialis, sehingga berlaku azas lex specialis derogat legi generalis. Jadi undang-undang yang khusus tentang pers mengabaikan undang-undang yang umum. ITE dianggap lebih umum. Prof, sekarang saya mau menanyakan hal yang terakhir. Dan kita ngobrol banyak loh, Prof. Dan saya rasa ini merupakan satu kuliah gratis ya buat banyak orang. Ya, saya merasakan pembicaraan saya dengan Prof Henry ini buat saya sendiri merupakan satu pendidikan tersendiri. Meskipun saya mungkin sudah menduga, tapi mungkin cara menyampaikannya itu menjadi sesuatu yang perlu kita perlu kita hayati, perlu kita coba pikir dengan nalar yang jelas, sehat, waras, ya. Dan banyak orang yang mengatakan bisa menjawabnya tapi tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa melakukan menerangkannya dengan demikian rupa. Nah, pertanyaan saya satu lagi sebelum kita mengakhiri pembicaraan pertemuan kita dengan Prof. Masalah undang-undang pendirian daripada saya ada ini nih, Prof. Sekarang saya bisa bikin radio sendiri di rumah. Dan kalau radio itu saya buka, saya bisa dengarkan radio gitu. Dan saya contoh kalau nggak hang nih, kadang-kadang karena lagunya belum di-authorize, dia hang. Tapi ini kalau nggak itu dia jalan. Saya lihat bentar. Nah, ini hang. Tapi saya bisa connect di sini dengan TeamViewer. Saya dengan TeamViewer bisa mengontrol komputer saya di rumah. Ya, saya itu bisa Internet of Things itu namanya. Internet of Things. Nah, tapi sekarang gini, radio. Sekarang nih kita nih di sini Transvision teman-teman ini kita bikin podcast loh. Ini TV nih. Dengan kamera 1 2 3 dengan lampu, bicara bebas, demokrasi. Enggak ada izin. Perlu ada izin kan? Kalau ini streaming menggunakan internet, maka sampai sekarang regulasinya tidak perlu izin. Nanti ada izin. Hanya didaftarkan saja. Jadi kan hanya mendaftarkan saja, tapi tidak perlu izin. Makanya tadi kalau penyiaran yang menggunakan frekuensi dan bersifat searah dalam artian dia dipancarkan ke banyak orang, dipancarkan serentak banyak orang, itu namanya penyiaran. Ini yang nonton banyak. Tapi Serentak. kalau dia kemudian dia di internet, masih pakai internet tanpa menggunakan frekuensi yang radio frekuensi, itu memang aturannya belum pakai izin. Artinya kita punya radio streaming, televisi streaming yang menggunakan internet, ada di Tapi internet, internet pakai merupakan .com. keniscayaan, merupakan sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan. Iya. Semua orang udah, pembantu saya nontonnya ini, nggak pakai siaran lagi. Ya masih beruntung, makanya regulasinya ini kan yang namanya hukum itu kan azas legalitas. Kalau belum diatur dan kemudian kita dianggap melanggar apa orang belum diatur? Memang belum diatur. Bakal diatur. Janganlah. Bisa jadi. Janganlah. Ini kebebasan, ini demokrasi kok mau diatur. Kalau model Amerika, mereka menerapkan namanya net neutrality, itu tidak diatur, gitu kan? Itu Amerika. Tapi beberapa negara lain mencoba untuk mengatur, karena bagaimanapun juga yang diatur itu bukan hanya persoalan internetnya, tapi persoalan mereka bisa diturunin volumenya, kekerasan, memanfaatkan yang namanya masyarakat sendiri sebagai pembaca, pendengar atau penonton, itu kan audience. Jadi in the name of public audience atau publik gitu ya, itu yang kemudian diatur. Bukan, soal ini di Singapura nggak boleh. Makanya mereka memang seperti itu. Di beberapa negara sudah kayak di Singapura, di Cina itu diatur karena memang basisnya adalah negara-negara yang tidak demokratis tadi.
Itu ada kaitannya dengan itu. Mereka Di Indonesia kita memang yang jadi kita boleh berbahagia lah bahwa kita masih boleh berbahagia. Karena kalau di Indonesia yang tidak boleh itu televisi atau radio yang menggunakan frekuensi. Nggak perlu lagi, televisi radio udah pada nggak ada yang nonton. Tapi aturannya masih ada undang-undang penyiaran yang sejak dulu memang undang-undang telekomunikasi bahwa menggunakan frekuensi itu harus izin. Kalau menggunakan frekuensi tanpa izin itu pidana. Jadi undang-undangnya udah kadaluarsa lah ya, udah boleh. Ya boleh saja kita katakan kadaluarsa, tapi kan masih legal, masih karena berlaku. dulu orang bilang digital TV nggak jalan tuh digital TV, karena sekarang udah ada internet TV semua, dibuat internet semua, digital TV udah nggak jalan. Digital terestrial yang nggak jalan. Ya, jadi kan digital itu ada terestrial, ada yang digital, yang truly digital yang sebenarnya based on internet ini. Iya. Kalau digital terestrial udah nggak jalan, itu frekuensi kan, ya. Nggak jalan kan. Ya. Nah kalau pakai izin nanti persoalannya adalah begini, kalau harus pakai izin, bagaimana dengan YouTube, bagaimana dengan apa? Itu kan mereka tidak di sini, tetapi orang-orang Indonesia bisa mengakses, bisa nonton, asal ada internet, bisa buka YouTube. Jangan reseh lah, biarin aja lah. Makanya itu adalah pertimbangan-pertimbangan. Sampai sekarang memang secara legal tidak ada regulasinya dalam artian mengatur, hanya mendaftarkan karena sebagai penyelenggara sistem elektronik. Prof, udah nggak punya anggaran ya di Kominfo ya? Sementara ini sudah. Atau gimana? Bayar gaji masih bisa. Oh masih, kalau itu kan harus ada. Anggaran buat apa yang ada? Anggaran untuk program-program sejak 87 sebagai dosen di Universitas Erlangga, yang waktu kuliah itu memang juga kebetulan di komunikasi sama hukum, jadi ada dua titel depan sama belakang. Kemudian belakangnya nih saya lihat banyak. Ada SH, ada dokter SH dan sebagainya. Ya, memang itu ya satunya SH itu waktu S1 juga SH. Tapi saya dokter Andes karena dulu kuliah di Gajah Mada itu ambil komunikasi. Kalau SH-nya dia di Fakultas Hukum UII. Nah ini ada ceritanya nih. Saya dulu nganggep bahwa wah yang hebat itu kalau kita di PTN kan gitu kan. UGM kan PTN. Ternyata sekarang teman-teman saya UII tidak kalah dengan teman-teman saya di Gajah Mada yang dari Fakultas Hukum itu. Top semua. Mahfud MD, alumni Fakultas Hukum tempat saya, swasta loh ini ya. Pak Mahfud kan menteri Menko Polhukam, pernah Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Artijo Alkostar di Mahkamah Agung, ada Pak Busro Mukodas, ada macam-macam banyak. Ini Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung yang baru ini, Pak Safarudin, itu UII juga. Jadi kalau Fakultas Hukum UI itu Ketua MA, Ketua MK juga pernah, sekarang Menko Polhukam, Ketua KPK juga pernah. Komunikasi UGM jarang yang terkenal. Satu yang terkenal cuman adik kelas saya, Roy Suryo. Itu teman sekaligus adik kelas. Saya mau ngomong takut menghina. Oh tidak boleh gitu. Ya, tapi terkenal Pak Roy Suryo. Ya. Prof, anak, istri, kawin sudah? Oh, iyalah. Berapa anak? Keluarga? Anak 3. Anak 3, istri 1. Laki perempuan? 2 perempuan, 1 laki-laki. Prof, terima kasih nih. Saya rasa banyak sekali pencerahan yang diberikan pada hari ini mengenai informasi, komunikasi, sesuatu yang menurut hemat saya harus ditonton oleh mereka yang sedang belajar hukum, komunikasi, informatika, dan tentunya bagaimana menjawab pertanyaan yang monohok menurut hemat saya. Jadi terima kasih atas kedatangan. Terima kasih Pak Peter. Saya juga gak nyangka kalau pertanyaannya berat-berat. Saya pikir hanya ngomong tentang hal-hal enteng-enteng. Saya merasakan Prof betul-betul nggak ada yang berat buat Prof. Saya ucapkan selamat. Umur berapa ya Prof? Nanti dikira masih muda nanti. Berapa umur? Kalau umur itu saya lahir 63. Oh, masih 63. Muda sekali. 63. Ya, masih muda. Jadi sekarang umurnya 60. Belum. 56. Bukan, 57 mau ke 8. 57. Ya, 57. Masih muda. Masih banyak tantangan di depan. Ya. Apa yang merupakan cita-cita dari seorang Prof Henry Subiakto? Kalau cita-cita itu lebih banyak adalah cita-cita pribadi maupun cita-cita nasional.
Cita-cita pribadi sederhana, berguna bagi banyak orang, udah selesai. Saya merasa saya hampir mirip, saya ngikutin Pak Peter. Cita-cita saya udah terpenuhi, itu sebagai kalau pribadi sudah terpenuhi lah. Hanya mungkin cita-cita secara sosial yaitu lebih banyak bermanfaat bagi orang banyak, itu saja. Dan sekarang ini sudah menjadi bagian dari masa depan kita. Di masa depannya ya sekarang ini kita nggak tahu setahun 2 tahun yang akan datang itu mau jadi apa masih hidup atau tidak kan nggak pernah tahu. Jadi semua di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Makanya saya belajar dari Pak Peter. Buat negara. Belajar dari Pak Peter, sekarang saatnya untuk buat negara. Apapun yang kita lakukan. Ingin Prof lihat negara kita kemana? Tentu saja menjadi lebih, masyarakatnya. Tentu saja menjadi negara yang lebih maju, negara yang menghormati kebinekaan, karena itu sudah menjadi menghormati. Kalau kemaju semua kita mau maju. Ya. Kebinekaan. Menghormati kebinekaan, karena itu bagian dari kekhasan dan kelebihan Indonesia. Ya. Justru kita ini dihormatin banyak negara dan di itu mana karena Presiden Soekarno berbicara di Kongres dan di Senat Amerika, iya, menyampaikan kebinekaan dan juga Pancasila. Ya, gitu. Pancasila. Itu adalah obsesi para pendiri bangsa yang harus menjadi obsesi kita. Kebinekaan. Tetap dipertahankan. Satu lagi adalah kita adalah negara yang berkomitmen pada NKRI. Jadi tidak ada sistem yang lain. Sistem kita adalah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu walaupun boleh saja didiskusikan, diperdebatkan, tapi nampaknya memang ini yang terbaik sebagai negara nation state. Itu yang ketiga adalah kesejahteraan secara lebih, keadilan sosial, jadi kesejahteraan secara lebih luas. Masih banyak orang yang terlalu kaya, hanya ada di kelompok sedikit, sementara masyarakat di mana-mana itu seluruh dunia begitu. Iya, tapi kalau bisa dikurangi lah jumlah apa. Maksudnya yang miskin itu dinaikkan lah. Naikkan jumlahnya. Nggak usah jadi multimilioner atau miliuner, tapi paling nggak berkecukupan, minimal itu mereka bisa, anaknya bisa berpendidikan, karena hanya pendidikan lah yang bisa. Jadi keempat adalah pendidikan. Jadi supaya semua rakyat bangsa Indonesia itu memiliki akses pendidikan yang baik. Saya termasuk orang yang bisa berdekatan dengan Pak Peter karena pendidikan. Kalau saya bukan profesor, saya rasa nggak mungkin. Saya duduk di sini ini nggak mungkin saya. Paling saya mungkin ya di pinggir. Saya udah wawancara ojek, Pak. Satpam ojek saya wawancara. Ya juga. Itu karena ada tren giving voice to the voiceless. Tapi tetap akan sulit untuk itu hanya kebetulan saja. Ini kelebihan nih kita. Terakhir, benar-benar terakhir. Ya. Ada cita-cita mau ke Senayan? Tidak. Saya belum. Tidak. Belum. Ya? Tapi tidak. Bisa jadi ya. Belum. Politik is not my game. Saya kok kayaknya agak sulit di politik. Saya lebih suka menjadi orang yang bebas, menjadi pengkritik maupun juga menyampaikan apa saja. Ada satu berkah saya lihat, Prof. Ya. Berbicara selalu dengan senyum. Berkah? Iya, karena hidup ini harus selalu disyukuri. Karena itu hidup harus selalu disyukuri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih saya bisa hadir di sini. Sampai ketemu lagi. Ini bisa diikuti lagi nanti, diposting ada di YouTube dan bisa Prof lihat ini nanti YouTube. Saya nggak tahu. Insya Allah saya pasti akan lihat. Menjadi dua ini kehormatan bagi saya diundang karena saya nggak nyangka kalau mau diwawancara ini. Tadi saya hanya main aja sama Pak Peter ini. Ternyata kejutannya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Kita dua-dua dapat melakukan sesuatu buat bangsa. Amin. Saya juga mendoakan Pak Peter juga semakin sukses dan juga sehat selalu dan sama-sama berguna bagi bangsa dan negara. Profesor Henry Subiakto luar biasa. Sekarang menjadi staf ahli Menkom, Menteri Komunikasi dan Informatika. Henry Subiakto, terima kasih. Sampai ketemu kembali di Obras yang berikutnya.